Hadis ini diambil oleh Al-Imam An-Nawawi dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan kedudukan hadisun hasan. Artinya hadis ini dapat digunakan sebagai hujjah sebagaimana kesepakatan para alim ulama hadis. Dan juga di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat dunubuka anana as-sama summa astaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allahu akbar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku telah mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu tabaraka wa taala berfirman. Ini hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Artinya teksnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu tabaraka wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, wahai anak cucu Adam, wahai anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana wala ubali. Sesungguhnya engkau wahai anak Adam, engkau selagi berdoa kepadaku, wa rajautani dan selagi engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka pasti aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli dengan amalan apapun yang telah kau lakukan padaku. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu datang kepadaku memenuhi langit, saking banyaknya dosa ini orang, dosamu memenuhi langit, jagat raya ini penuh dengan dosa-dosamu, summa astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, apa kata Allah, ghafartu laka, maka akan ku ampuni dosa-dosamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi ghurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang memenuhi bumi ini, summa laqitani, kemudian kau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, dan engkau tidak mensyirikan aku dengan apapun, dengan siapapun, dengan makhluk apapun di muka bumi ini, la ataituka bi qarabihal maghfirah. Allahu akbar. Maka aku akan menyambutmu wahai hambaku, aku akan menyambutmu dengan maghfirah yang memenuhi bumi ini. Hadis ini sekali lagi hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini sahih ataupun hasan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat azim. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukilkan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala tentang kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada hambanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Pada hadis ini terdapat catatan di antaranya bahwa doa dan harap kepada Allah adalah dua hal yang merupakan satu di antara kunci untuk diterimanya doa. Jadi berdoa kepada Allah menandakan diri kita ini lemah, bahwa kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa. Makanya Allah tidak suka dengan orang yang suka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam berdoa itu harus ada harap. Ada roja, ada harapan kepada Allah bahwa Allah pasti akan menerima doaku jika aku memenuhi syarat-syarat kriteria yang telah Allah tetapkan kepadaku. Di antaranya tidak berbuat syirik, di antaranya tidak sedang putus hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang harusnya kita sambung hati dengan mereka. Di antaranya harus menghadirkan hati sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji pasti akan kuterima doamu.
Ud'uni astajib lakum. Wahai manusia, minta doa kepadaku langsung. Aku ini dekat kepada engkau. Pasti aku akan menerima doamu. Akan ku dengar permintaan. Terutama jemaah sekalian, doa-doa di waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajabah dan tempat-tempat yang mustajabah. Waktu yang mustajabah apa di antaranya? Antara azan dan iqamah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan ada beberapa dua tempat yang jika dua waktu yang kita berdoa kepada Allah, maka Allah pasti mengijabah doa kita, yakni antara azan dan iqamat. Setelah kita salat 2 rakaat qabliyah atau 4 rakaat kalau ada sunahnya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah waktu yang mustajabah, yang dimana Allah pasti mengijabah doa kita. Berarti kita datangnya waktu azan atau sebelum azan di masjid supaya apa? Lebih khusyuk doanya. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, itu lebih khusyuk doanya. Mengatakannya bagaimana? Beginikah? Apa beginikah? Dalam beberapa teks riwayat hadis begini. Rasulullah mengangkat tangan. Jadi ini dirapatkan, mengangkat tangannya begini. Begini. Ya boleh aja, tapi kalau mau betul-betul nyunahnya Rasul begini. Begitu juga dalam doa-doa kunut, nazilah dan seterusnya. Ini diantara waktu yang mustajab, waktu antara azan dan iqamat. Yang kedua, waktu hujan deras. Saat hujan deras itu ada kesempatan kita untuk doa kepada Allah. Kenapa? Malaikat turun bersama rahmat Allah tersebut dan mereka juga ikut mengaminkan doa kita. Yang ketiga, ada saat kita sedang pasukannya sedang di medan laga, sedang berhadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini susah kita dapatkan. Hanya 2 waktu yang sering kita dapatkan antara azan dan iqamat. Berarti kita harus persiapkan sebelum azan, usahakan sudah sampai di masjid. Supaya apa? Supaya doa. Apakah harus di masjid? Enggak juga, dimanapun boleh. Tapi karena kita mau sholat 5 waktu berjamaah, maka lebih baik di masjid. Lebih khusyuk, tidak ada istri, tidak ada anak, enggak mikir pekerjaan, lebih khusyuk menghadap Tuhan kita Allah Ta'ala. Kita adukan segala hal yang kita punya, sehal yang terjadi pada kita, minta kepada Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dan Allah mengatakan, akan aku istijabah. Maka aku istijabah doa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala.